Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 316. Dokter terdiam sesaat, lalu menatapnya penuh empati. Baik. Kalau memang ibu merasa kuat, saya akan bantu proses pemindahan ke ruang rawat inap. Tapi, kami masih menunggu pihak keluarga untuk proses administrasinya. Keluarga. Gumamnya pelan. Sepertinya semua orang sibuk, ya, dok. Dokter tak langsung menjawab. Dia hanya menyentuh lengan Azarin dengan lembut sebelum beranjak pergi. Tenang saja, Bu. Saya akan bantu semampu saya. Kalau ada apa-apa, tekan tombol panggil, ya. Azarin mengangguk lemah, lalu kembali menatap pintu. Masih berharap, dan menunggu. Tak ada suara selain detak jam dinding dan irama monoton alat medis yang memantau detak jantungnya. Di ruang ICU yang dingin dan sunyi itu, Azarin hanya ditemani zikir yang terus mengalun lirih dari bibirnya, berharap tenang, meski hatinya terus bergemuruh. Setelah berzikir, dia mengelus perutnya dengan lembut. Ada kehidupan yang tumbuh di sana, harapan kecil yang membuatnya tetap bertahan. Nak, bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Apa ayah akan kembali? Apa ayah baik-baik saja? Kelopak matanya mulai basah. Bunda cemas. Ayah gak pernah pergi ninggalin bunda waktu sakit, apalagi dalam keadaan seperti ini. Bunda rindu sama ayah. Suaranya makin lirih, dan entah mengapa dadanya semakin sesak. Dan dia tak tahu apa yang membuatnya sesak. Apakah ketidakhadiran Din, atau justru hal lain? Suasana hening kembali menyergap, hingga mendadak, suara pintu terbuka perlahan mengiris keheningan. 5. Azarin menoleh cepat. Harapannya melompat sejenak, mungkin Din, mungkin kabar baik. Namun nyatanya, bukan. Yang berdiri di ambang pintu bukan perawat. Bukan dokter. Bukan suaminya. Melainkan Davian, adik iparnya. Pria yang, hanya 2 malam lalu, memukulnya hingga tubuhnya tersungkur dan koma. Azarin membeku. Tubuhnya tak sanggup bergerak. Dia menatap Davian dengan mata membulat, perasaan takut mulai merayapi kulitnya. Jantungnya berdegup tak karuan. Apalagi wajah Davian tampak datar, kosong, dan dingin. Apa yang dia lakukan di sini? Bukankah dia seharusnya sudah terbang ke Mesir hari ini? Tenggorokan Azarin tercekat. Dia ingin bicara, tetapi tak satu pun kata keluar. Namun, langkah Davian membuat segalanya terasa lebih janggal. Dia tidak mendekat dengan kemarahan. Tidak menatap dengan benci. Sebaliknya Davian melangkah pelan, seperti orang hilang arah. Hingga tiba-tiba dia berlutut. Di lantai ruang ICU yang dingin itu, Davian jatuh bersimpuh. Kedua bahunya berguncang. Tangannya gemetar. Air matanya tumpah begitu saja, membasahi lantai tanpa malu. Maaf. Suaranya parau. Tersendat. Mbak Asa. Maaf. Maafkan aku. Azarin menahan napas. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan bercampur keterkejutan. Tangannya secara refleks memegang selimut di dadanya, seolah itu bisa melindunginya dari kenyataan yang rumit ini. Davian tak berhenti. Maaf. Aku salah. Aku gak tahu harus ngomong apa lagi. Perkataannya terputus-putus, tenggelam dalam tangis yang pecah. Tubuhnya tampak lebih kecil dari biasanya, tak ada lagi arogansi, tak ada amarah, tak ada kemarahan di matanya, hanya kehancuran. Azarin ingin berbicara. Namun, lidahnya keluh. Matanya memandang ke arah Davian dengan nanar, penuh luka, penuh kenangan pahit. Luka yang belum sempat mengering. Campuran emosi yang menyesakkan dada. Tangannya masih menggenggam erat selimut putih di atas dadanya, sementara matanya menatap pria muda yang berlutut di lantai ICU itu, menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Davi, panggilnya pelan. Davian tak menjawab.
Hanya tangisnya yang makin tergugu. Azarin menghela napas. Kamu datang ke sini. Minta maaf. Tapi kenapa? Suaranya terdengar getir. Apa karena Mas Din yang nyuruh? Davian mengangkat wajahnya perlahan. Namun tetap tak bersuara. Air matanya masih mengalir deras, bibirnya gemetar, seperti ingin berkata sesuatu, tetapi tak sanggup. Keheningan yang menyelimuti mereka terasa begitu berat, seolah waktu menahan napas bersamaan dengan Azarin. Aku sudah memaafkan kamu, Davi, ujar Azarin akhirnya. Suaranya terdengar begitu datar, namun bukan karena tak ada rasa. Justru karena rasanya sudah terlalu dalam untuk bisa ditunjukkan. Tapi mulai hari ini, aku akan menjaga jarak. 6. Davian tersentak kaget, napasnya semakin tercekat. Demi kebaikan kita semua, aku gak akan terlibat lagi dalam hidupmu. Apapun keputusanmu, entah soal karir, pasangan, masa depanmu. Tolong jangan libatkan aku lagi. Aku gak ingin punya andil apapun. Davian menggeleng pelan, tubuhnya mulai bergetar. Ini bukan karena aku membencimu, tapi karena aku ingin melindungi diriku sendiri. Melindungi bayiku. Dia menunduk, menatap perutnya yang perlahan membesar. Dan melindungi keluarga kita agar tak pecah karena keberadaanku. Kata-katanya seperti cambuk yang tak berbunyi, tetapi menamparkan batin Davian tanpa ampun. Dia mencengkeram lututnya, menunduk lebih dalam. Mbak Asa. Suaranya patah. Kalau bisa, aku justru ingin Mbak Asa ikut campur dalam hidupku. Aku rela, seumur hidup direpotkan Mbak Asa. Asal jangan bilang begitu. Azarin hanya tersenyum pahit, lalu menggeleng perlahan. Pergilah, Davi, ucapnya lembut, tetapi tegas. Lakukan hal baik untuk pertama kalinya hari ini. Davian menatapnya dengan pandangan buram karena air mata, tetapi tak memudarkan tanya pada sorot matanya. Panggilkan suamiku. Lanjut Azarin. Aku ingin bertemu Mas Din. Hanya itu. Davian masih terdiam di lantai, tubuhnya membeku. Kali ini saja. Suara Azarin mulai bergetar, namun matanya tetap teguh. Kali ini saja. Tolong, panggilkan Mas Din ke sini. Namun, keheningan yang dia terima membuat hatinya mulai mencelos. Seketika firasat buruk itu kembali muncul. Matanya menyipit menatap Davian, yang masih membatu di tempat. Bibir Azarin bergetar, tubuhnya dingin. Davi, bisiknya, di mana Mas Din? Dan Davian, hanya diam. Air matanya kembali jatuh, satu-satu, tanpa suara. Azarin menegakkan tubuhnya di ranjang, menahan rasa sakit di perutnya yang masih nyeri. Namun matanya kini penuh dengan kegelisahan yang tak bisa disembunyikan lagi. Davi, tolong. Suaranya parau, namun mendesak. Panggilkan Mas Din ke sini. Aku perlu bicara dengannya. Aku butuh dia sekarang. Davian menunduk, jemarinya saling menggenggam di atas lutut. Tidak bergerak. Davi. Suara Azarin meninggi, napasnya memburu. Tolong. Aku gak mau yang lain. Aku cuma mau suamiku ada di sini. Kamu bisa bantu aku, kan? Keheningan itu terasa seperti tombak yang menusuk perlahan. Lalu suara Davian akhirnya terdengar, pelan, gemetar, seperti takut mengucapkan kebenaran. Abang. Keluar negeri, Mbak Asa, ujarnya dengan suara yang hampir seperti bisikan. Azarin terdiam sejenak. Apa? Davian menggigit bibirnya, menahan air mata yang kembali ingin jatuh. Iya. Abang ada urusan mendadak. Keluar negeri. Azarin menggeleng pelan, matanya mulai mengabur. Enggak mungkin. Mas Din gak mungkin pergi. 7. Tanpa bilang apa-apa. Dia tahu aku di ICU. Dia gak mungkin tinggalin aku gini. Davian memejamkan mata, dadanya naik turun.
Dia pengen pamit sama Mbak. Tapi semalam, Mbak belum sadar. Azarin menutup mulutnya, menahan isakan yang hampir keluar. Dia tetap pergi. Davian tak sanggup menjawab, hanya mengangguk perlahan. Tubuh Azarin terguncang. Mas Din ninggalin aku pas aku kayak gini. Suaranya pecah. Apa segitu mudahnya aku di matanya, Davi? Bukan gitu, Mbak. Bukan, ucap Davian cepat. Abang pasti punya alasan. Dia gak mungkin pergi kalau gak penting. Penting. Azarin menatap Davian tajam, ekspresinya penuh luka. Apa yang lebih penting dari istrinya yang lagi terbaring di rumah sakit? Dari anak yang masih di dalam kandungan? Katakan padaku, Davi, apa yang lebih penting dari ini semua? Davian terdiam. Tak bisa menjawab. Azarin menunduk, bahunya terguncang. Air mata mengalir tanpa suara. Tangannya meremas ujung selimut, seolah mencoba menahan seluruh dunia agar tidak runtuh bersamanya. Di lorong sempit depan ruang IGD, langkah kaki para petugas medis berlalu lalang dengan cepat. Aroma obat, bau antiseptik, dan samar suara tangisan pasien yang baru dievakuasi menjadi latar yang membekap udara pagi yang sudah semakin terang. Pak Argatama duduk di bangku besi, punggungnya sedikit membungkuk, tangan kirinya menggenggam ponsel erat, sementara tangan kanan terus memijat-mijat pelipis. Pandangannya kosong menatap dinding putih di depannya, tetapi di dalam kepalanya riuh. Terlalu riuh. Suara sambungan telepon kembali terdengar, namun tak kunjung diangkat. Nadia, tolong. Angkat, nak, bisiknya lirih dengan suara tercekat. Panggilan ke sekretaris putranya, Din, itu sudah dilakukan berkali-kali sejak dini hari. Namun, belum ada jawaban. Sama seperti pesan-pesan yang tak kunjung dibaca. Sama seperti Din, yang sejak semalam, seperti lenyap ditelan waktu. Di sisinya, seorang perawat keluar dari ruang IGD, dan menyampaikan bahwa kondisi Bu Mahira masih belum sadar. Tekanan darahnya anjlok karena syok. Pak Argatama hanya mengangguk pelan, bibirnya gemetar mengucap, terima kasih. Namun matanya tak benar-benar menangkap kemana arah sang perawat pergi. Ponselnya kembali dia angkat. Kali ini dia mencoba kembali nomor lain. Dia berharap kali ini bisa membantunya. Halo. Suara di seberang terdengar serak, seolah baru bangun. Vera, ini Pak Argatama. Iya, Pak. Maaf. Suara Vera seperti terkesiap kaget. Tidak apa-apa. Maaf mengganggu waktumu. Saya hanya ingin meminta tolong jika kamu sedang di Jakarta. Iya, Pak. Katakan saja. Suara Vera terdengar gugup. Pria parubaya itu menghela napas berat sebelum berkata. Kemungkinan Din mengalami kecelakaan. 8. Beruntun di jalan menuju Sukabumi dini hari tadi. Saya belum bisa memastikan secara langsung. Hanya saja, mobil sedan hitam yang telah hancur nyaris mirip yang Din gunakan. Tapi nomor plat mobilnya telah hancur beserta badan mobil depan. Saya tidak tahu lagi mau minta tolong ke siapa. Aza baru saja sadar dari koma, ibunya Din masih di IGD. Inailabi. Saya segera memeriksa, Pak. Kebetulan saya masih di Jakarta. Napas Vera terdengar berat, seolah ikut merasakan kepanikan yang besar. Kamu bisa ke RSUD Palasari. Cepat. Lihat ke ruang jenazah dan IGD. Tanya apakah ada identitas Din. Kalau ada bagaimana, Pak? Suara Vera tercekat, seolah ingin memastikan dengan kemungkinan terburuk. Minta media tidak memasukkan ke dalam berita. Saya siap membayar berapapun, ujar Pak Argatama tegas, meskipun masih terdengar bergetar. Tolong segera sampaikan ke saya apapun yang kamu temui di sana. Baik, Pak. Saya segera ke rumah sakit.
Dia menghela napas dalam begitu sambungan telepon terputus, namun terasa pendek. Paru-parunya seolah enggan bekerja sama. Entah karena ketegangan, entah karena firasat yang perlahan menjelma menjadi bayangan buruk. Seketika terdengar langkah tergesa dari ujung lorong. Davian muncul. Wajahnya tampak basah, entah karena keringat atau air mata. Namun, matanya tampak kebingungan dan putus asa. Pak Argatama mendongak, tatapannya langsung mengait. Bagaimana, Asa? Davian mengangguk cepat. Masih sama. Tapi, dia tanya Bang Din, Pak. Lalu apa yang kamu katakan? Davian menghela napas berat. Abang ke luar negeri, Pak. Katanya lirih, aku gak tahu lagi harus ngasih alasan apa. Pak Argatama mengusap wajahnya dengan kasar, lalu berdiri. Jada ibumu, dan Asa. Nanti papa coba bilang sama petugas medis untuk membiarkan Asa di ICU lebih dulu sampai ada titik terang. Papa tidak bisa tenang, papa harus cek sendiri kebenarannya. Pria parubaya itu mendekat dan memukul pundak putranya, tanpa berkata lagi dia melangkah dengan gontai. Pak, panggil Davian. Maaf. Karena aku berpura-pura kecelakaan, sekarang abang. Dia tak sanggup menuntaskan kalimatnya. Pak Argatama terdiam, membayangkan bagaimana malam tadi, Din menitipkan istrinya untuk dijaga, melarangnya pergi ke Jakarta. Jika saja dirinya yang pergi, semua ini tidak akan terjadi. Sekarang dia tak tahu apa yang harus dijelaskan pada Azarin jika benar suaminya ada dalam tragedi memilukan itu. Tidak untuk sekarang. Maaf, Pak. Lirih Davian lagi. Pak Argatama menggeleng. Minta maaflah pada kakak iparmu, Dav. Dia lebih berhak menghukummu. Aku takut, Pak. Bagaimana kalau abang benar-benar menjadi korban kecelakaan itu? Aku takut. Dadanya terasa berdenyut dan menyesakkan, suaranya pun tercekat, bahkan air matanya sudah menetes tanpa sadar. 9. Pria parubaya itu mematung, air matanya pun ikut menetes. Jika benar, bukan hanya dirinya yang hancur, bukan hanya istrinya saja. Namun bagaimana dengan Alina dan Azarin? Dia tak sanggup melihat kehancuran dua wanita itu. 10. Suara detak jam di dinding IGD terdengar begitu nyaring di telinga Bu Mahira. Jantungnya masih berdetak tak karuan, seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak kunjung usai. Cahaya putih lampu rumah sakit menusuk matanya yang sembab, sementara tangannya masih digenggam erat oleh Davian. Satu tangan Davian dengan lembut merapikan helai-helai hijab sang ibu yang nyaris tergeser. Gerakannya pelan, seperti takut menyentuh luka yang belum sembuh. Namun, luka itu bukan di tubuh, melainkan di hati yang tengah diliputi kecemasan dan bayang kehilangan. Bu Mahira mengalihkan pandangannya yang redup ke wajah putra bungsunya. Suaranya nyaris tak terdengar saat bertanya, "Di mana papamu, Nak? Ibu mau ketemu." Davian menelan ludah. Rahangnya mengencang sebelum akhirnya dia menggeleng perlahan. Papa baru saja pergi ke rumah sakit. Yang jadi lokasi evakuasi, ucapnya pelan, matanya tak berani menatap ibunya. Memeriksa jasad abang. Kata itu meluncur terlalu cepat. Terlalu dingin. Bu Mahira menegang. Matanya membelalak, dadanya naik turun menahan gelombang emosi yang tiba-tiba menghantam. Jasad. Bisiknya gemetar, nyaris tak bisa percaya. Maksud kamu, jasad. Memangnya abangmu sudah pasti jadi korban dalam tragedi itu? Suara tingginya membuat beberapa tim medis menoleh. Seorang perawat sempat bergerak mendekat, tetapi urung saat melihat Davian mengangguk sopan, meminta maaf tanpa kata. Belum, Bu. Belum pasti, ujar Davian cepat, suaranya parau. Maaf. Aku salah bicara. Aku juga. Panik. Namun lidah sudah terlanjur menjadi pisau. Pisau yang menoreh dalam ke dada Bu Mahira.
Tak ada balasan dari wanita itu, hanya air mata yang kembali mengalir. Lelehan bening yang jatuh tanpa suara, tetapi mengguncang hati siapapun yang melihatnya. Davian pun tergugu, tangannya tak berhenti menyeka pipi sang ibu, seolah ingin membendung duka yang mulai membanjir. Setelah beberapa saat hanya diisi keheningan dan sesekali helaan napas berat, Bu Mahira akhirnya bersuara. Pelan, dan terbata-bata. "Ibu takut, Davian," katanya dengan bibir bergetar. "Takut jika doa-doa yang setiap malam ibu panjatkan tidak cukup untuk menjaga kalian." Davian menunduk, wajahnya menegang, menahan emosi yang mulai mendesak keluar dari rongga dadanya. "Kalau nanti Din benar-benar..." Bu Mahira berhenti, dadanya naik turun cepat, mencoba menahan isak. "Kalau nanti dia benar-benar ditemukan dalam keadaan tak bernyawa, siapa yang harus ibu salahkan, Nak?" Davian membuka mulut, tetapi tak ada kata yang keluar. Hanya kebisuan yang memekakkan telinga.